Tanzil wa Anwarut Ta'wil. Ini generasi muridnya Al-Ghazali, Imam Fakhruddin Ar-Razi mengulas khusus tentang tafsir kalimat la ilaha illallah. Beliau menyebutkan kalimat la ilaha illallah ini adalah sangat istimewa. Karena kalimat yang akan bisa memasukkan seseorang ke surga, yang bisa menghapuskan dosa. Jadi kalimat ini kalimat usul, kalimat pokok, kalimat utama. Kata Rasulullah, andai saja kalimat la ilaha illallah ini ditimbang dengan alam dunia seisinya, maka yang berat itu kalimat la ilaha illallah. Karena dunia mah baru diciptakan. Dunia itu adalah bagian dari kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat usul. Jangan main-main makanya kalimat ini. Orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, jangan kau sangka dia orang kafir. Sangkalah dia sebagai seorang muslim. Apalagi kalau dia mengucapkan la ilaha illallah terdengar oleh sesama muslim, maka dia sudah masuk dalam benteng kata Allah. Man qala la ilaha illallah dakhala fi hisni, itu hadis qudsi. Orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah itu berada dalam bentengku, maka benteng itu akan menjaganya sepulan itu harga dirinya, enggak boleh diganggu, enggak boleh dihinakan, enggak boleh dicaci maki, enggak boleh ya harga dirinya sudah nilainya kalimat la ilaha illallah. Nah, kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang seseorang bisa atau tidak masuk surga dengan mengucapkan ini. Bahkan orang kafir yang belum taubat itu bertahun-tahun punya dosa dan sebagainya, ketika dia taubat di hadapan Allah dan mengucapkan la ilaha illallah, semua dosa seperti dosa-dosa yang buih di lautan pun akan hilang dengan la ilaha illallah. Nah, kalimat la ilaha illallah ini namanya banyak sekali. Ulama Imam Fakhruddin Ar-Razi ini muridnya Imam Ghazali. Karena ulama tafsir itu selain membaca pengetahuan kalimat per kalimat Al-Quran, beliau itu menarik isyarat dari Al-Quran. Isyarat Al-Quran, kalimat-kalimat Al-Quran itu sangat banyak. Bahkan kata Sayyidina Ali ada 73 isyarat setiap kalimat Al-Quran, setiap ayat itu. Coba kita mah awam teh nyata we mun kalimat teh. Tetapi bagi ulama sufi, ulama ahli isyarat, ternyata setiap kalimat itu mengandung 73 kalimat. Mengandung 73 makna isyarat. Nah, beliau ini menulis tentang kalimat pertama yang disebut kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, mengesahkan Allah. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa. Nah, ini kalimatnya. Jadi kalimat yang pertama disebut kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Makanya kalau disebut kalimat tauhid pasti la ilaha illallah. Itu yang pertama ya. Bahkan kalimat tauhid ini kalimat yang bagaimana Nabi Adam alaihissalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu pernah ditulis sebelum Rasulullah lahir. Itu di pintu surga itu ada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, ketika Adam alaihissalam menikah kepada siapa? Siti Hawa, maharnya membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi mata anak-anak orang anu bade dinikahkeun urang pun baca la ilaha illallah nuturkeun karena Nabi Adam jadi la ilaha illallah kalimat yang nanti mengislamkan anak-anak kita. Makanya amun teu bisa la ilaha illallah ya, amun teu baca la ilaha illallah nikahna terjadi ya perjuangan. Sebabnya anak-anaknya siapa yang menjamin nanti akan. Jadi ditauhidkan dulu itu orang, diislamkan dulu. Jadi kalimat yang pertama la ilaha illallah namanya kalimat tauhid. Yang kedua kalimatul ikhlas. Jadi la ilaha illallah itu namanya banyak. Kalimatul ikhlas apa? Kalimatul ikhlas. Kalimatul ikhlas itu adalah kalimat yang untuk membersihkan. Nah, kata Imam Ma'ruf Karhi, ya nafsi takhlisi
summa tahqiq fihi anna kulla shay'in yatasawwaru ay yusawwirahu ghairuhu. Kata Imam Ma'ruf Kardi, setiap membaca la ilallah, wahai jiwaku, bersihkanlah hatimu, bersihkanlah hatimu. Ya nafsi takhallusi. Ya Allah, ya jiwaku, jiwaku bersihkanlah. Jadi kalau kalimat la ilallah kudu bersih. Bersih tina naon? Dina hati teh banyak sekali, banyak perasaan, banyak persangkaan, banyak godaan. Ya ketika dibersihkan dengan la ilaha illallah, kita punya rasa kesal, rasa marah, rasa benci kepada sekumpulan dibersihkan dengan kalimat la ilaha illallah. Rasa jengkel balik nanti kan si la ilaha illallah la maujuda si eta teh makhluk Gusti Allah. Ya Allah bersihkanlah. Kesel ka sekumpulan teh, abi kesel ka jalma eta. Aya perasaan kesel teh. Tetapi ieu kotor. Balikeun deui la ilaha illallah. Balik cara Gusti Allah. Mudah-mudahan dengan bacaan la ilaha illallah itu si fulan itu tidak menjadi kesel lagi kepada kita, atau kitanya tidak kesel kepada didoakeun. Jadi kalimat pembersih. Kalau ada yang iri dengki kepada kita, kita juga balikan la ilaha illallah. Itu kalimat la ilaha itu mengandung kalimat pembersih di dalam hati sanubari. Kalimatul ikhlas. Makanya Imam Ma'ruf Kardi, Imam Ma'ruf itu yang biasa kita hadarati itu adalah dia sebutkan setiap mengucapkan la ilaha illallah ya nafsi takhlisi. Ya Allah, jiwaku bersihlah dengan la ilaha illallah. Namun aya iri, dengki, hasad itu penyakit manusia yang hidup. Iri. Sekolah aya geus orang kesak aya. Orang masih kieu kene. Karena aya muncul iri. Tapi lamun iri kebaikan itu bagus. Tapi lamun iri batur ulah, saya kan ngogoreng. Batur ulah menang nikmat teh. Eta teh sarua ngagugat ka Gusti Allah. Ngagugat ketentuan kudrat iradat Allah. Da Allah teh ngasieun si sebulan teh rezekina kieu makmur. Tiba-tiba si ieu ngagugat. Terido si eta dimakmurkeun. Berarti ngagugat ka Gusti Allah. Balikeun la ilaha illallah. Bersihkan agar ulah aya iri, dengki, hasud dan sebagainya. Jadi kalimat la ilaha itu kalimatul ikhlas. Yang selanjutnya kalimat la ilallah adalah kalimatul ihsan. Ya. Kalimatul ihsan hajazal ihsan illa ihsan. Qala mufassirun al-muradu min qawli hajazul ihsan hajazul iman. Apakah kebaikan itu bagian dari keimanan atau bagian dari kebaikan itu mengandung keimanan? Di dua-dua itu. Antara imannya kuat itu pasti ihsan. Ketika iman kehadapan Allah, semua kudrat irodat yang Allah tentukan, kesimpulan hasilnya begini. Dan sebenarnya manusia tidak boleh ada iri dengki sesama manusia, karena Allah membagi-baginya berbeda-beda. Nanu qasamnahu ma'isyatahum fil hayati dunya. Kaulah ngabagi-bagikeun ya modal kehidupan ini dengan perbedaan-perbedaan. Eta kudrat irodat Allah. Fakir miskin itu lain kahayana sorangan kan. Kadaring pakai? Kadaring. Jadi kurang kenal jadi orang miskin lahir. Kadaring pangeran kudu nerimakeun. Anu beunghar narimakeun kudu beunghar. Tetapi semua itu untuk saling melengkapi. Ulah ngeunah dewek henteu. Jadi anu beunghar teh kudu aya trickle down effect. Dia bisa memberi efek positif kepada yang tidak punya. Nah, kalimat ihsan ini adalah, jadi kalimat ihsan bahwa la ilaha illallah itu akan melahirkan kebaikan bagi seseorang. Ihsan, sikap ma'rifatnya di hadapan Allah. Yang tadi itu ilmu ma'rifat, yang tadi itu ilmu ma'rifat bahwa seluruh ketentuan-ketentuan la maujuda illallah. Tidak ada sesuatu yang ada di dunia ini kecuali adanya diadakan oleh Allah. Makanya la ilaha illallah. Itu kalimat-kalimat yang al-jami, mengandung makna luas. La maujuda illallah. Mual pasti ayat kehidupan dunia kecuali ayatnya diayakan ke Gusti Allah.
aya ka susah, aya ka senang, aya ka bunga, aya ka hariwang. Jadi di balik kita ini ada rasa. Rasa itu sangat banyak. Sama seiring dengan rasa makanan. Ada rasa asam, pedas, manis, asin, pahit, naon. Nah itu rasa itu kita, rasa yang ada di lidah kita itu ada juga rasa di dalam hati. Nah sebanyak itu rasa itu kira-kira. Perasaan kita sedang asam hari ini. Mungkin perasaan yang lagi tidak nyaman. Rasa manis. Dan semua rasa itu pasti berputar di dalam hati. Sama dengan makanan yang kita makan, tidak selamanya mungkin makan yang manis terus. Namun manis terus bisa jadi diabetes. Kudu aya pahit nah. Kudu keseimbangan. Jadi di dalam rasa manusia itu juga ada keseimbangan masyarakat sakit. Moal aya di dunia jelema sakit ceuri kudu moal aya. Aya kebungan. Jelema bungar moal wae seseurean. Pasti ada sedih dan susah. Eta mah seperti berputarnya siang dan malam. Tahu pamit terang hakikat hirup nu kodar itu moal aya ka ini sih. Eta mengkaji diri. Itu kalimat ihsan. Keluarnya la ilaha illallah melahirkan ihsan kepada kita. Dan bahkan yang disebut dengan ihsan itu adalah tadi tujuan utama dari tasawuf itu ihsan. Merasakan ya, semua yang ada ini senantiasa selalu dikontrol oleh Allah. Yang selanjutnya, yang keempat, nama la ilaha illallah da'watul haq. Ajakan kepada kebenaran. Lakum dinukum waliyadin. Lahu da'watul haq. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Jadi kalimat Al-Quran yang menyempurnakan bahwa la ilaha illallah dan kalimatul haq adalah kalimat yang untuk mengajak kepada kebenaran. Ya, jadi ini supaya kita tahu bahwa kalimat la ilaha illallah ini banyak namanya. Nah selanjutnya kalimat yang kelima la ilaha illallah disebut kalimatul adl. Jadi nama kalimat la ilaha illallah ini disebut kalimatul adl karena apa? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ketika la ilaha illallah sudah tertanam, orang itu pasti ingin menegakkan keadilan. Adil pada diri sendiri, adil pada orang lain, adil kepada lingkungan. Jadi kalimat adil itu la ilaha illallah, orang yang sudah tertanam la ilaha illallah akan menanamkan dirinya, kalimat ini akan melahirkan keadilan. Adil bagi diri sendiri itu di dalam diri kita ada hak. Ada hak jasad, fisik, ada hak rohani. Maka dua-duanya itu harus kaulaan. Ameh cager bah. Jadi pula apa itu? Di dalam keseimbangan hidup itu kata Imam Al-Ghazali bahwa manusia ini harus dijaga kesehatan dua-duanya, sehat jasmani dan di dalam pengertian apa itu istilahnya cager, sehat fisiknya, bager katanya. Tak ini harus dirawat, perawatan fisik dan perawatan rohani ada caranya masing-masing. Perawatan fisik adil, makan ya harus jangan terlalu banyak. Adil, minumnya harus pas ya. Kata Rasulullah di dalam diri kita itu ada bagian untuk air, ada bagian untuk apa? Makanan, ada bagian untuk napas. Jadi kalau di pinuhan terus udah harus. Oh enggak. Mau bisa napas. Jadi ada hak di dalam tubuh kita itu harus keadilan, mengatur keadilan. Makan yang terlalu banyak yang manis itu akan melahirkan diabetes. Maka imbangilah dengan makanan-makanan yang lain. Maka di dalam Torikoh di Suryalaya itu ada latihan untuk apa namanya makan itu ada riadoh. Kita makan garam, tidak makan manis, ya, tidak makan daging. Itu adalah untuk apa? Untuk melatih, latihan memberikan keseimbangan agar nutrisi yang masuk ke dalam tubuh itu harus seimbang.
Kita jangan terlalu bergantung terus. Kan makanya di Israel itu ada latihan riyadhah bebutian. Agar kita tidak tergantung terus pada satu jenis makanan nasi. Karena buti ya, mungkin sebulan, yang 10 bulan 1 minggu itu latihan. Itu intinya untuk mengajarkan keseimbangan makanan dan nutrisi yang masuk kita itu. Nah, ini sudah jarang orang melakukan ini, tetapi intinya dalam pengetahuan kita harus ada tertanam bahwa makanan yang kita makan ini harus penuh keseimbangan. Itulah adil di dalam diri. Nah kemudian kata Imam Al-Ghazali ini merujuk dari Ihya Ulumuddin bahwa penyakit orang yang tidak merawat fisiknya itu akan berakibat fisik juga akan sakit. Kekurangan nutrisi, kekurangan kalsium. Orang kekurangan kalsium pasti akan linu-linu badannya. Kekurangan vitamin akan lemas dan sebagainya. Kekurangan karbohidrat, kekurangan mineral, air itu juga sama. Fisik itu membutuhkan keadilan. Maka kita harus bisa merawat diri. Nah, cara merawat diri itu ya harus tahu cara merawat diri. Kemudian kira-kira tuangan anu tos cocok kangge orang mah bisa dikurangi lah. Dia mau beda mumpung ayah. Padahal mah akibatnya rausnya mau sekedap ini. Akibatnya, waduh. Nah, ini adil. Dengan la ilaha illallah itu dia mengajar keadilan dalam diri. Nah sebaliknya perawatan rohani itu juga sama. Makanan rohani itu kata Imam Ghazali itu keseimbangan juga. Kalau kurang makanan-makanan yang seperti nutrisi-nutrisi tadi, kalsium, karbohidrat, vitamin, mineral, apalagi apa itu banyak tuh. Nah, sama di dalam rohani juga sama. Dia butuh mafruḍah. Mafruḍah itu ya sesuatu yang difardukan. Salat fardu itu yang pokok, makan pokok. Makanya sholatu imadud. Salat itu tiangnya agama. Pokok, makanan pokok itu yang fardu. Salat fardu, zakat yang fardu, zakat fitrah, ya. Apalagi yang fardu itu. Puasa Ramadan fardu, yang pokok itu. Nah, kemudian harus tidak hanya yang pokok terus, harus dimasukkan juga sunnah-sunnah. Nah sunnah-sunnah itu sama dengan nutrisi-nutrisi yang lain. Makanya ulama-ulama sufi itu mengajarkan bahwa ibadah yang fardu dan yang sunnah itu tidak bisa dipisahkan. Sehingga seolah-olah yang sunnah jadi seolah-olah fardu, gitu kan? Maka tanah ditinggalkan sunnah-sunnah. Karena itu keseimbangan, keadilan di dalam ibadah. Bahkan ya, di dalam hikmah tasyrih wa falsafah itu bahwa hikmah yang sunnah kadang-kadang jauh lebih harganya. Yang fardu mah sekedar sederhana. Yang fardu itu yang pokok, tetapi yang pokoknya tidak boleh ditinggalkan. Nutup aurat, acuk pemiran bisa nutup aurat. Nah, baju yang kita pakai itu yang wajibnya adalah menutup aurat. Baju itu jangan ada yang mahal, yang 50.000 itu udah bagus kan. Tetapi yang aksesoris yang sunnah kadang-kadang diangkat oleh Allah kelebihan. Seperti sholat tahajud. Sholat tahajud deh maqam mahmudah gitu kan. Ada sholat fardu mah amar ma'ruf naik. Seperti standar. Kalau maqam mahmudah kan sami aksesoris ibu-ibu. Acuk nama miralah gitu. Tapi gelang jeung anting sareng berlian tah hargana luwih-luwih di nah, yang sunnah kadang-kadang menyempurnakan, memberikan kebaikan. Ada jalmi sholat fardu wungkul tanpa sunnah, saya aksesoris, saya kewibawaan. Makanya orang-orang yang amalia sunnahnya banyak, beda dari teori gelombang itu aurana kelihatan. Perasaannya sudah, getarannya itu sudah ada. Ya. Jadi ayat inilah maka orang-orang thariqah itu orang istimewa sebenarnya. Beruntunglah bapak sekalian sudah masuk dalam dunia thariqah. Dan mahal memang. Di perguruan tinggi, di kampus-kampus lah profesor dokter ngaji tasawuf, tapi ngamalkan tarekat tarak. Iya, kok. Pengetahuan hebat nih, kalau hebat ini. Sastranya Jalaluddin Rumi indah begini, dia mah hanya membaca.
Tapi kalau bagi sufi yang sudah memasuki merasakan sampai mbak tanbih teh coba bahasanya nyasar kan, sastra ya, iya kan? Asal luhur ruangan tuh sadar tadi. Jadi bahasa nyasar itu hasil kontemplasi, hasil olah rohani, ya, pengasahabat sepuh dilanjutkan oleh pengasahabat. Itu kan indah. Nah bagi akademisi pelajari, nah bagi kaum yang merasakan bahasa yang indah itu bahasa-bahasa karomah. Ulah dari ulah sukma dari penguasa. Ini melahirkan ini. Ya, kita menakib itu produk-produk konsumsi. Nah, ini adalah kalimat tadi ya. Yang agak penjelasan agak jauh, kalimatul adil itu dari kalimat la ilaha illallah memberikan keadilan bagi diri kita, mengontrol diri. Nah, ini saya kenalkan kita. Kemudian selanjutnya nama la ilaha illallah itu disebut juga kalimatun thayyibah. Nama yang ketujuh kalimatun thayyibah. Kalimatun thayyibah itu ada dalam Al-Qur'an. Kalimatun thayyibah itu kasajatun thayyibah. Asluha asabit wa farwa bisama. Jadi kalimatun thayyibah itu ibarat digambarkan dalam Al-Qur'an itu seperti pohon yang besar. La ilaha illallah ibarat pohon yang besar. Orang yang tidak bertorekat tetapi membaca manaqib Sultan Aulia itu ada efeknya. Di Banten kalau orang mau mengisi rumah baru membaca manaqib. Padahal bukan pengamal torekat. Orang kalau hajatan atau apa saja baca manaqib. Orang mau usir jin di tempat yang seram gitu baca manaqib. Itu ada efek energi karena aulia Allah ditunjukkan oleh Allah kekuatan. Itu apa? Itulah karomah. Nah, membaca manqobah yang kita lakukan setiap hari ini adalah untuk ibrohnya gitu. Ibadahnya Sultan Aulia seperti itu. Beliau itu bukan nabi. Seorang aulia Allah yang hamba menjadi manusia dekat dengan Allah itu berproses untuk memotivasi. Kita sudah sholat 100 rakaat aja rasanya sudah puas gitu ya. Ya kita alhamdulillah bisa melaksanakan itu. Tapi kita jangan puas itu. Kita menikah saja. Nah ini adalah kemudian beliau merasakan menjadi kecil karena rasa beliau itu hatinya mengkerut di hadapan Allah. Makanya dalam tasawuf itu ada al-qabdu wal bastu. Sufi itu ada perasaan al-qabdu wal bastu. Qabdu itu ada merasa letih, rasa mengkerut di hadapan Allah, mengkerut. Nah itu yang disebut al-qabdu. Sultan Aulia ketika sujud merasa kecil rasa kerut di hadapan Allah. Letih kurang kayak kesombongan saya non besar. Mereka meletihkan di tempok muridnya. Saya ada Al-Harawi. Melihat ditunjukkan oleh Allah. Kecil fisiknya, tetapi membaca lagi yang lain menjadi besar rasa besar bersama Allah. Dibesarkan oleh Allah. Maka itu simbolik. Kita kayak ibadah itu kudu gitu, ngerasakan orang sujud teh letih gitu. Hati orang letih. Lain fisik ya, orang pasti sakit itu kan ya. Hati orang ketika sholat itu merasakan kecil gitu. Nah inilah perasaan yang dibangun ketika sholat. Ketika sujud kenapa ini kepala kan sombong ada di paling di atas. Tapi kalau sujud kenapa ada di bawah? Maka insya Allah orang yang sering sujud mual dugika setruk sebenarnya domba teh bulunya sok darah dihandap malah di luhur domba-dombanya. Jadi sering sujud domba. Ayat teh kadang domba setruk. Sebenarnya masakannya sok sok sering sujud insya Allah. Kalau orang yang sering sujud dan merasakan diri kita kecil di hadapan Allah, insya Allah dibesarkan Allah, diangkat. Ketika membaca dibesarkan Allah akan besar. Itu ditunjukkan Sultan Aulia itu oleh Allah bahwa perasaan beliau itu betul-betul dengan fisiknya diperumpamakan, diperlihatkan kepada muridnya. Nah, itu ada al-qabdu wal bastu. Al-bastu itu megar hati. Nah, di dalam kaum sufi saya baca dalam kitab Mafakhirul Aliyah fi Ma'athir Syadzili. Saya baca literatur dari Imam Asyadzili.
Beliau bersama begitu. Nah kanjeng Nabi ge sami ngaraoskeun ketika hati dalam perut hati kanjeng Nabi ketika di hadapan, makanya ketika ngebungakeun hati teh ya Rasulullah itu ada 3 hal yang membuat hiburan bagi kita. Pertama, sholat itu bagi hiburan bagi Rasulullah. Karena ras tak demi gitu lah orang masih berat ya. Sholat itu bagi Rasulullah hiburan. Karena betapa dialog dengan Allah itu adalah sebuah membesarkan hati. Kedua, minyak wangi, wewangian itu menghibur Rasul. Makanya kudu aya minyak wangi teh kudu nama awakna ulah bau ieu. Amun bau awak itu menjadi rupak otak. Iya, itu sudah ada menurut ahli hikmah bahwa minyak wangi itu akan mencerdaskan otak. Untuk mengatasi itu kudu disemprot wewangian. Amin, otaknya kebuka. Karena ada efek itu. Ketiga, istri itu yang menjadi hiburan kebahagiaan. Jadi Rasulullah itu sama ketika mengkerut hati itu dia dengan 3 jalan itu. Namun orang mengalami kerusakan karena di dalam hati sufi itu ada al-qabdu wal-bastu. Cara al-bastunya membuka kebahagiaan itu dengan 3 cara itu. Rasulullah itu dengan minyak wangi, kemudian bergaul dengan istrinya, kemudian dengan sholat. Nah, Sultan Aulia ketika al-qabdu itu ketika dia ditunjukkan oleh Allah badannya mengkecil, disaksikan oleh muridnya. Siapa murid itu? Imam Al-Harawi, Umar Al-Harawi menyaksikan ibadah. Nah, ini adalah di bulan Sya'ban itu adalah bulan ibadah yang bagaimana hati itu bergerak menuju rohani. Nah, kalimat thayyibah itu bagaimana fungsinya adalah kita kuat akidahnya, tetapi gerak kita terus. Jadi sufi itu nggak ada yang loyo, semangat, ibadah semangat, kerja juga semangat. Persoalan rezeki mah Allah dengar. Ulah ayo ya, ibadah terus, kesempatan bekerja, rezeki di luar tidak. Kita masih kasar. Kita mah levelnya masih wajib kan? Ulama-ulama sufi mah yang mesti tinggal dikira cicing datang orang ada dikira. Orang mah ulang anggap orang jadi wali, keseluruhan mencari wali. Wajib usaha kerja, ibadah lakonnya kerja juga sama. Maka ada disebut paruah bersama. Jadi punya fungsi nilai yang sama. Nah ini saja baru 7 kalimat ya. Karena sudah zuhur. Mudah-mudahan dari manfaatnya bagi kita semua, mudah-mudahan bisa masuk ke Ramadan dengan selamat. Dan dalam tradisi kaum salafus soleh ya, para sufi-sufi, selesaikan urusan amalia di bulan Ramadan ini. Melayani juga hutang piutang anu kira-kira bakal pika kelulun dimasuk di Ramadan, bereskan helatan. Ya, janji-janji yang setempati bereskan. Memasuki Ramadan itu supaya fokus. Makanya bulan Sya'ban ini bulan persiapan. Saja mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi Nun di sana di Suryalaya, Tasikmalaya, ada guru berhati suci
berakhlak mulia. Wajah bersinar dengan cahaya ilahi, senyum tercurah selembut salju tembus ke hati. Berjuta-juta